PSF. Nah, besar harapan dari kami BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu balik dari sini tahu akan manfaat BPJS TK dan bisa melindungi anak-anak didik, peserta-peserta didik dari SSB. Karena dulunya Pak, Bu, saya juga peserta didik SSB, cuman sayangnya nggak jadi Pak, Bu, nggak jadi atlet sayanya. Saya beralih ke dunia kerja kayak begini. Dengan ini saya ingin menginformasikan karena selama di SSB ini Pak, Bu, cedera ini sangat rentan terjadi. Dulu waktu saya jadi atlet usia dini, Bapak Ibu, saya dulu pernah ikut kegiatan Piala Haornas, Suratin, terakhir itu saya ikut Porda. Nah, itu rentan banget kejadian cedera. Sampai saat ini cedera saya nggak sembuh, Pak Bu, karena memang saya udah nggak lanjutin lagi untuk jadi atlet, jadi udah nggak saya urus lagi cedera saya. Tapi buat adik-adik, anak-anak peserta Bapak Ibu, nanti dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, nanti anak-anak ini setidaknya bisa jadi kebanggaan negara. Tadi ada Coach Indra Safri ya, yang sama-sama kita tahu Coach untuk kelompok umur, kita tahu lah ya sepak terjangnya Coach Indra Safri. Nah, ini Bapak Ibu dengan adanya BPJS TK, kalau ada nanti anak-anak peserta didik SSB Bapak Ibu yang cedera, itu bisa kita lindungi Bapak Ibu. Saya langsung aja next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sedikit. Ini bukan produk ilegal, ini produk legal. Kita BPJS Ketenagakerjaan langsung di bawah Presiden. Kalau dulu kita di bawah Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Kalau sekarang per tahun 2014 kita itu udah jadi badan hukum publik. Jadi kita langsung di bawah Presiden. Makanya semenjak kita tidak BUMN lagi, kita tidak profit oriented. Artinya kita tidak mencari keuntungan. Kita sifatnya nirlaba. Makanya tadi disinggung juga iurannya cuma 16.800 per orang per bulan. Jadi iurannya tuh kecil banget. Tapi kalau untuk manfaatnya mungkin Bunda Irma tahu lah, biaya perawatan di rumah sakit itu berapa. Sedangkan yang dibayar itu cuma 16.800 per orang per bulan. Mungkin ada di antara coach di sini yang ngerokok, ya kan? Ngerokok itu kan satu bungkus berapa sih harganya? Iya kan? 25, 30, 35. Kalau Sampurnamil 35.000. Anggaplah Sampurnamil. Ini iurannya 16.800 cuma satu orang satu bulan. Sedangkan kita ngerokok Sampurna, mungkin ya ada yang ngerokok. Atau makan bakso deh, ya kan? Makan bakso pakai es teh manis lebih dari 16.800. Itu satu hari, satu kali makan sama kita. Tapi ini 16.800 itu untuk satu bulan. Nah, ini undang-undangnya nomor 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Ada di sini saya tandai Bapak Ibu. Olahragawan dan pelaku olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial. Jaminan sosial itu apa? Jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan sosial kesehatan. Kalau ketenagakerjaan itu di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau jaminan sosial kesehatan itu ada di BPJS Kesehatan. Nah, termasuk di situ juga ekosistem olahraga itu bisa dilindungi di jaminan sosial. Nah, masuklah di situ ada coach pun sebenarnya bisa kita cover. Manajemennya, ownernya, apalagi atlet-atletnya. Banyak usia-usia dini yang sudah kita lindungi, Bapak Ibu, event-event yang sudah kita lindungi, yang sudah diikuti oleh atlet-atlet grassroots ya, banyak yang sudah kita lindungi. Kita besar harapan tidak hanya melindungi event-event saja Bapak Ibu, tapi besar harapan kita bisa melindungi atlet-atletnya Bapak Ibu, peserta-peserta didiknya Bapak Ibu. Kalau terjadi cedera pada saat latihan atau bertanding, itu bisa ditangani secara profesional. Karena tujuan kita nggak hanya anak ini punya hobi Bapak Ibu. Tujuan kita jelas untuk 2045 emas ya. Atlet-atlet ini semoga bisa jadi atlet-atlet yang profesional, atlet-atlet yang bisa membawa kebanggaan buat negara kita nanti ke depannya. Jadi sejak dini kita kelola dia, kalau terjadi cedera kita kelola secara profesional. Dan jangan menjadi kebingungan nanti karena kebanyakan orang tua ya
Orang tua kalau terjadi cedera itu biasanya masih dibawa ke tukang urut, Bapak Ibu. Nah, kita maunya dikelola secara profesional. Bapak Ibu tadi sudah dengar sendiri penjelasan dari Dr. Febri, dari Coach Indra Safri ya. Kalau bisa dikelola secara profesional, mudah-mudahan kedepannya nanti anak-anak kita ini akan menjadi atlet-atlet profesional yang dapat membanggakan negara kita. Next. Nah, ini tahun 2023 kita kerjasama dengan PSSI. Yang di sebelah kanan udah tahu semua, Pak Erick Thohir, Ketum PSSI. Kalau yang di sebelah kiri ini Direktur Utama kita, Bapak Ibu, Bapak Anggoro. Kita sudah secara resmi PKS dengan PSSI. Jadi pada saat ini juga seluruh tim NAS ya, pada saat itu launchingnya itu dilindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Dan sampai saat ini seluruh event yang diselenggarakan oleh PSSI itu pesertanya wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan, mau Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang sudah tahu ya, ada beberapa event yang Bapak Ibu ikutin, tapi Bapak Ibu sudah pakai BPJS TK. Ada mungkin ya, dan saya nggak tahu keberlanjutannya gimana, tapi besar harapan itu dilanjutin Bapak Ibu. Kalau yang belum tahu atau sudah nonaktif jadi peserta BPJS TK, nanti saya kasih informasi buat Bapak Ibu. Kita bisa daftarkan seluruh atletnya Bapak Ibu, SSB-nya Bapak Ibu ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan pembayarannya kalau bisa rutin setiap bulan, tidak hanya per event. Karena pada saat terjadi kecelakaan kerja, kalau di pekerjaan namanya kecelakaan kerja, kalau di atlet cedera. Pada saat terjadi cedera, itu nanti bisa di cover sama BPJS Ketenagakerjaan, karena yang kita cover itu kecelakaan kerjanya dan kematiannya. Kecelakaan kerjanya di atlet itu cedera, kalau kematiannya itu sama. Ini cerita sedikit Bapak Ibu, saya itu mengcover, ada peserta itu dari Papua, namanya itu Papua Football Academy, ya mungkin ada yang pernah dengar juga. Nah, ada salah satu dari atlet Papua Football Academy ini, usianya saya lupa, 12 atau 13 tahun. Karena sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemarin itu bulan apa ya, meninggal dunia Bapak Ibu. Kecil masih, 12 tahun, 13 tahun meninggal dunia. Tapi karena dia sudah menjadi peserta BPJS TK, yang dimana iuran 16.800 itu adalah perlindungan JKK sama JKM. JKK itu kecelakaan kerja, JKM itu jaminan kematian. Karena dia sudah jadi peserta kita, iuran 16.800 tadi, dia meninggal dunia, ahli warisnya dapat santunan. Santunannya berapa? Tadi udah ada yang disinggung belum ya? Belum ya? Santunan kalau meninggal dunia, itu coba di next Mas. Oh, sebelum kita masuk ya, ini contoh kasus nih. Ini atlet yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ini Mbak Linda, mungkin pada kenal ya. Kalau yang pakai masker ini Mbak Linda. Nah, next. Nah ini santunannya kalau meninggal dunia itu 42 juta, iurannya 16.800. Kalau meninggal dunia santunannya 42 juta. Masuk akal nggak? Nggak masuk di akal Bapak Ibu. Karena 16.800 ini untuk sampai 42 juta setiap bulannya itu butuh 208 tahun baru bisa 42 juta. Kalau nggak percaya 42 juta bagi 16.800 berapa jumlah bulannya? Kalau dikonversikan ke tahun itu butuh 208 tahun. Setahu saya zaman sekarang manusia jarang yang umurnya sampai 208 tahun. Nah, ini dari sini aja kita udah bisa simpulkan kalau BPJS TK ini dia tidak profit oriented. Dia sifatnya nirlaba. Jadi di sini dia tidak mencari keuntungan. Kalau saya, Bapak Ibu yang punya perusahaan, anggap ini perusahaan swasta, tapi saya yang punya, saya nggak mau jualan program kayak gini Bapak Ibu, udah pasti rugi. Cuman karena ini punya negara, negara tidak lihat untung rugi karena sifatnya jaminan sosial, makanya manfaatnya begini. Begitu. Jadi kita balik lagi ke cedera Bapak Ibu. Apapun risiko yang terjadi akibat latihan ataupun event pertandingan, iya, Bapak tahu ya Pak, pulang latihan.
Nah, ini sebenarnya tuh saya nggak perlu jelasin lagi karena saya lihat tuh Bapak Ibu ada beberapa lah ya yang sudah jadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Jadi kalau terjadi risiko maupun saat latihan atau saat pertandingan, baik dia mau pergi latihan atau pulang latihan maupun pergi bertanding pulang bertanding, kalau terjadi risiko kecelakaan itu yang ada terternya ya, terjatuh, terbentur, terkilir gitu ya. Nah itu maksudnya ke risiko kecelakaan kerja, risiko cedera. Itu bisa di cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Mau dia terjatuh, tersungkur, terkilir, apa lagi ya. Nah, kalau terjadi risiko itu termasuk kecelakaan kerja atau itu termasuk cedera, maka itu akan di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pengcoverannya sampai kapan? Sampai dinyatakan sembuh oleh pihak medis yang pertama. Yang kedua, seluruh biaya medisnya di cover tanpa batasan biaya. Jadi sudahlah di cover tanpa batasan biaya dan di covernya itu sampai dinyatakan sembuh oleh medis. Karena sembuhnya itu adalah sembuh, bisa jadi nanti medis tulisnya sembuh tidak ada cacat, sembuh dengan cacat, kan kayak begitu ya. Nah, nanti di cover itu seluruhnya tanpa batasan biaya. Tadi sudah disinggung juga sama Pak Andi, karena perawatan kita, biaya perawatan dan pengobatan kita itu unlimited selagi itu indikasi dari kecelakaan kerjanya. Kecelakaan kerja di sini dimaksud adalah cederanya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu habis dari sini, karena ada beberapa owner atau coach dari SSB, nanti kita bisa jalin komunikasi Bapak Ibu untuk pendaftarannya. Baik Pak, sebentar Pak. Sebelum saya lanjut, di samping itu, kalau beasiswa buat anaknya, kalau anak-anak kita kan belum punya anak ya, kita skip dulu karena ini manfaatnya sama. Tapi kalau ini coach yang terdaftar, ya, coach SSB juga terdaftar. Kalau terjadi kecelakaan kerja, terus meninggal dunia nih, mohon maaf, kecelakaan kerja terus meninggal dunia, nanti manfaat ini juga didapat nih, manfaat santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Ini buat coach-coachnya ya, atau ownernya. Jadi santunannya berapa? Santunannya itu 70 juta. Yang mana rinciannya itu 48 kali dari upah yang dilaporkan. Ini iuran 16.800. Upah yang dilaporkan ke kita itu 1 juta Bapak Ibu. Ini iuran terkecilnya BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kita tidak tulis upahnya berapa, tapi ini iuran terkecilnya itu 16.800, dasarnya adalah dari upah yang dilaporkan ke kita itu 1 juta. Makanya di sini 48 juta itu 48 kali dari upah yang dilaporkan. Ditambah 12 juta, ditambah 10 juta. Jadi total kalau meninggal karena kecelakaan kerja itu santunannya 70 juta. Kalau tadi anak yang Papua Football Academy, dia bukan meninggal karena cedera, dia meninggal biasa, makanya santunannya cuma 42 juta. Tapi kalau meninggalnya karena kecelakaan kerja tadi bisa jadi dia pergi bertanding nih, terus kecelakaan, terus meninggal, itu meninggal karena kecelakaan kerja, santunannya segini, 70 juta. Tapi kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan kerja atau bukan karena cederanya, santunannya itu 42 juta. Meninggal kita tuh ada dua, kita nggak kenal meninggal karena jantung, nggak kenal meninggal karena stroke, nggak kenal meninggal karena apapun. Kalau dia kecelakaan kerja 70 juta, kalau dia bukan kecelakaan kerja 42 juta. Kita hanya mengenal meninggal itu hanya dua itu aja. Mau dia sakit jantung, berarti bukan kecelakaan kerja, maksudnya ke sini ke 42 juta. Atau memang ajalnya, itu santunannya juga 42 juta. Nah, terakhir buat coach tadi juga ada beasiswa buat 2 orang anak peserta. Makanya coach di sini, owner dari SSB itu bisa di cover juga, atau manajemen dari SSB itu bisa di cover juga. Kalau terjadi meninggal dunia karena kecelakaan kerja, itu langsung dapat anaknya beasiswa mulai dari TK sampai tamat perguruan tinggi. Perguruan tingginya itu tingkatan S1. Jadi untuk 2 orang anak peserta itu akan kita berikan beasiswa sampai dia tamat perguruan tinggi. Totalnya berapa? Totalnya 174 juta. Tapi kalau meninggal bukan karena kecelakaan kerja, meninggal biasa ini, meninggal yang biasa, kita lihat dulu dia udah jadi peserta 3 tahun belum. Kalau sudah jadi peserta 3 tahun, maka kita kasih juga beasiswa.
untuk 2 orang anak pesertanya mulai dari TK sampai tamat perguruan tinggi. Perguruan tingginya levelnya S1 juga. Jadi ini manfaat-manfaat dari iuran yang cuma 16.800. Perawatan, pengobatan itu di cover semua. Yang penting itu indikasi medis akibat kecelakaan kerjanya. Kalau di atlet berarti akibat cederanya. Selagi itu akibat cederanya, kita cover semuanya. Karena biaya perawatan dan pengobatan kita unlimited. Nah terakhir, yang nggak kita cover itu cuma ini Bapak Ibu. Luka hati itu nggak bisa kita cover. Sakit hati itu nggak bisa kita cover, sama patah hati.